pikiranku jadi gimana soalnya setiap malam tuh ditanyain gitu terus. Terus akhirnya tuh aku ngerasa dia tuh berhenti di pojok. Kayak kan dia jalan tuh aku dengar langkah kakinya. Terus dia tuh berhenti di pojokan, di pojok kamar mandi, bukan di pojok kula, kayak kamar mandinya gitu. Berhenti di situ. Terus waktu udah selesai, aku nengok, nggak ada orang sama sekali. Bahkan jejak kaki pun nggak ada. Halo teman-teman, selamat datang di podcast obrolan singkat. Perkenalkan, nama saya Arya Nuraini. Nah, tamu di podcast kali ini adalah Sari Putri atau biasa dipanggil Teh Sari. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu artinya teh, itu tuh panggilan. Kalau orang Jawa itu biasanya manggilnya mbak atau kakak, ya pokoknya setara itulah. Cuman kan teh itu panggilan dari orang Sunda gitu, teh gitu. Jadi nggak itu panggilan dari orang Sumatera? Enggak, kalau orang Sumatera kan panggilannya ada Uni. Lucu banget. Tapi Uni itu aku nggak tahu panggilan untuk siapa gitu, nggak begitu paham. Intinya teh itu berarti buat kakak gitu ya. Itu kakak perempuan atau cowok? Perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya dipanggil AA, kalau enggak Kang gitu. Akang. Sebelumnya nih, Teh Sari, boleh nih perkenalan singkat ya tentang biodata Anda? Ya, tadi kan udah disebutin tak namaku siapa? Ya, Sari Putri. Ya. Orang mana? Sumatera Barat. Tanggal lahirnya? Mau dikasih Kak hadiah ya waktu tahun. Nanti kalau ada waktu senggang nanti saya ke rumah Teh Sari deh. Ditunggu ya. Bener loh. Kalau ada uang ya. Gak apa-apa kan? Ya, aku lahir tanggal 8 Agustus 2006. Jam 11 siang. Udah kelewat ya? Udah. Ini berarti sekitar 18 tahun. 17 dong. 17. Kan 2006. Nanti lulus mau nikah? Enggak. Belum ada kepikiran ke sana. Tapi udah ada calon? Belum. Masa? Iya. Jangan bohong loh. Emang aku bohong? Enggak tahu sih. Oke. Teh Sari itu aslinya orang Sumatera. Kok bisa tahu Pondok Miftahul Ulum itu dari mana? Dari teteh. Kakak? Iya. Karena aku punya teteh, lah itu dulu tuh mondok di sini lah. Tahu ya udah ikut aja ke sini. Itu murni keinginan Teh Sari atau orang tua? Keinginan sendiri, tapi ya ada kayak disaranin gitu. Tapi ini keinginan sendiri. Teh Sari itu pernah mondok di Sumatera gak? Pernah. Ya. Boleh dong ceritain sedikit pengalaman tentang mondok di Sumatera? Pengalaman apa? Ya pengen pengalaman. Ya apa ya? Tentang apa nih pengalaman di bagian apa? Tentang apa? Dari MTS pernah ikut kegiatan apa aja? Di MTS aku ikut kegiatan pramuka. Terus OSIS. Terus apa ya? Udah itu aja di itu. Itu Teh Sari mondok? Sambil mondok. Biasanya mondok itu kan identik ya sama yang namanya rebana. Teh Sari ikut gak rebana di pondok? Atau ada atau enggak ekstra rebana di pondok? Ada, ikut. Jadi anggota inti. Iya. Anggota inti itu apa? Kayak dulu kan di pondokku kan kan banyak yang ikut gitu kan. Jadi tuh kayak yang gimana ya?
Gimana? Anggota inti tuh kayak kan mesti kan nanti ada acara-acara gitu loh yang ikut hadroh itu terus gitu. Oh, Ikut inti terus. itu berarti yang penting gitu ya. Nggak yang cadangan gitu. Kan Tesari ikut ekstra pramuka nih. Tesari itu minat pramuka sejak kapan? Dari SD, dari kecil. Dari SD. Berarti sering ikut jambore-jambore. Kalau jambore belum pernah ikut. Biasanya itu SD kan ada identik kemah atau apa itu namanya perdisami Iya, atau perdisami. apa? Di sana ikut. Ikut Kalau di MTS ikut juga. ikut juga. Jadi tuan rumah waktu itu. Tuan rumah. Jadi waktu Tesari itu waktu di MTS itu jadi apa itu namanya? Bentara. Apa? Enggak, kalau Bantara kan untuk tingkatan SMA. SMK. Apa itu namanya? Penggalang itu ya? Iya. Iya, penggalang. Kenapa Tesari lebih milih mondok di Jawa daripada di Sumatera? Itu soal itu Kenapa? Bisa dijelasin sedikit? waktu itu tuh pingin ikut teteh. Soalnya kan teteh kan di sini dari aku SD. Aku SD tuh teteh udah di sini kan. Jadi kayak pengen ikut teteh gitu, pengen mondok di sini biar punya pengalaman juga, biar tahu gimana ya? Biar tahu kota Jawa lah gitu, Pulau Jawa gitu. Biar gak di Sumatera terus. Kan Tesari itu orang Sumatera pindah di Demak, pindah di Jawa ya. Bisa gak Tesari bahasa Sumatera sedikit gitu? Nggak bisa. Gak bisa loh. Tesari itu kan orang Sumatera, masa gak bisa bahasa Sumatera? Nggak bisa soalnya ya aku emang lahir di Sumatera, tapi tuh gini loh, lingkup keluargaku itu keseharian komunikasi pakai bahasa Sunda. Terus tetangga aku itu orang-orang Jawa pakai bahasa Jawa. Itu pun bahasa Jawanya itu yang apa? Ngoko. Apa? Bahasa Jawa itulah pokoknya gitu. Oh iya. Terus ya nggak bisa karena nggak ada yang pakai bahasa Minang, juga nggak bisa bahasa Minang. Nggak bisa. Tapi bahasa Sunda bisa. Nggak juga. Jadi di rumah itu seringnya pakai bahasa. Kalau di rumah sama mama bapak pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau dengerin kayak saudara-saudara apa bapak ngomong sama nenek abah gitu kan pakai bahasa Sunda. Kalau dengerin tahu artinya, paham, mudeng gitu kan. Tapi kalau untuk ngucapin sendiri, ngomong sendiri gitu nggak bisa. Nggak bisa. Sumatera itu kan identik dengan kata sawit ya. Biasanya orang kalau mendengar kata Sumatera itu pasti identik dengan kata-kata kelapa sawit. Tesari pernah nggak kayak main-main itu ke kebun sawit? Pernah, sering. Dulu waktu kecil. Dulu tuh waktu kecil sering ikut mama bapak ke ladang kayak waktu panen gitu kan. Nanti mama bapak itu nanti aku mainan sendiri gitu. Mainan sendiri, kayak ikut bantu gitu. Enggak. Masih kecil ya. Jadi kan pikirannya masih mainan-mainan gitu. Jadi kayak lepas sawit itu pernah tuh waktu itu. Iya. Aku tuh sendiri kan biasanya sama teteh tuh. Iya, tapi kan teteh di pondok. Jadi aku ikut sendirian tuh. Aku mainan pelepas sawit itu tuh aku buat kayak tikar gitu loh, dianyam. Nanti aku buat 2 kayaknya, satu untuk aku, satu untuk mama gitu. Wah. Kemarin waktu pulang ya aku sama teteh ikut bapak ke ladang juga. Kalau di ladang itu biasanya ngapain? Itu kayak ngambilin brondol. Brondol. Jadi kan buah kelapa sawit tuh. Kalau udah terlalu mateng apa terlalu merah kan mesti ada yang rontok kayak gitu lah, itu diambil dikumpulin gitu. Terus itu diapain? Dijual. Bisa laku? Bisa. Sawit itu minyak? Iya, untuk dibuat minyak. Kalau diolah buat bahan pangan bisa nggak? Dari buahnya atau apa? Batangnya? Kurang paham. Kalau perawatan sawit Tesari tahu? Enggak. Biasanya iya, itu dipupuk kayak sebulan sekali apa 2 kali ya? Sekali kayaknya itu dipupuk gitu. Oh, jadi orang tuanya Tesari itu punya ladang. Banyak berarti pohon sawitnya Tesari. Ya lumayan lah, nggak banyak orang-orang di sana. Biasanya kalau panen itu berapa bulan sekali sawit? Sebulan sekali. Wah, banyak uang gitu ya.
Ya banyak uang ya sama aja sih kan, juga dipakai untuk sekolah. Iya, kan itu penghasilan sawit kan besar kan kata orang-orang, tapi saya nggak tahu ya, saya tuh nggak pengusaha sawit soalnya gitu. Tergantung itu, soalnya itu kadang kan ya tahulah sendiri kan, harga di Indonesia tuh sering naik turun. Iya. Tapi akhir-akhir ini minyak itu harganya melambung tinggi banget ya. Bahkan kemarin tuh sempat 1 kilo itu 20.000 kayaknya. Kalau saat ini nggak tahu saya, soalnya itu nggak ibu-ibu, jadi ya nggak update gitu-gitu deh. Kan jalan Ya, ibu-ibu. kalau itu sih apa-apa jelas. dong. Tapi ya gitu deh. Belum minat jadi ibu-ibu. Tapi sering nyusahin ibu-ibu. Berarti lulus SMK mungkin langsung nikah kamu ya? Enggak. Masih ada keinginan ya yang harus dicapai. Kalau boleh tahu nih, Teh Sari, cita-citanya yang jadi apa? Kalau cita-cita aku dari kecil pengen jadi masinis. Masinis. Wah, itu tukang sopir di kereta-kereta itu. Kenapa minat di masinis? Gak tahu, pengen aja gitu. Pengen aja. Dulu tahu nggak film kartun George? Monyet George. sama Oh iya itu. tahu, topi kuning gitu kan. Jadi waktu itu kan aku tiap hari tuh nonton film itu. Terus tuh ada di salah satu episode itu tuh si George itu di kereta. Terus keretanya tuh nggak ada yang jalanin, nggak ada yang jalanin apa gimana gitu. Terus tuh ada masinisnya perempuan gitu. Yeah. Aku mikir gini, loh ternyata kereta itu masinisnya ada yang perempuan ya gitu. Terus aku pengen jadi masinis, aku tuh gitu. Terus dari situ ya udah jadi cita-cita aku jadi masinis gitu. Jadi masinis. Kenapa nggak ambil sekolah jurusan masinis aja? Di Sumatera ada nggak? Kurang tahu. Dulu itu nggak ada iya deh. Aku tuh cita-citaku masinis. Iya. Tapi nggak ada niatan mau sekolah di sekolah masinis. Jadi kayak cuma sekedar cita-cita gitu. Soalnya dulu tuh waktu aku SD apa MTS gitu, aku tuh mikir gini, cita-citaku masinis, tapi aku nggak yakin bisa terwujud gitu. Jadi ya udah aku nggak terlalu minat, nggak terlalu nyari-nyari juga kan untuk sekolah ke masinis gitu. Tapi rencana kalau habis lulus ini Teh Sari mau ngapain? Mau kuliah. Rencana mau kuliah. Kuliah di mana? Di Padang, di Sumatera. Padang, Sumatera. Jadi ini terakhir kali di Jawa ya, detik-detik terakhir berarti ini. Bisa dibilang gitu. Janganlah. Kesannya kenapa? Kayak mau segera. Rencana mau di universitas mana? Universitas Negeri Padang. Negeri Padang. Mau ambil jurusan apa? IPA. Wah, anak IPA ya? Enggak. Tapi kenapa SMK-nya enggak milih jurusan IPA? Kenapa multimedia? Nah, itu terpaksa. Jadi terpaksa. Iya kan dulu tuh pengen saya tuh ke sekolah SMA. Iya. Di sebenarnya tuh dulu di dekat rumah. Iya. Ada sekolah SMA. Tapi kan aku masih pengen mondok. Jadi kalau misalnya aku pilih SMA sambil mondok di rumah tuh kayak nanti malah aku pergaulanku ikut teman-teman yang nggak mondok gimana. Soalnya itu pondok sama sekolah kan udah jauh tuh, paling 15 menitan. Udah juga lebih banyak di sekolahnya nanti kan waktunya. Nanti kalau nanti gimana ya, kayak pergaulanku bebas gimana gitu. Akhirnya ya udah kesini aja. Terus di sini SMK. Di sini SMK. Jadi info yang Teh Sari tahu dari rumah itu tentang pondok ini tuh apa? Info gimana? Ya kan Teh Sari kan mondok kesini kan ikut teteh kan katanya. Pasti kan dapat info-info kalau di sana itu adanya cuman SMK, nggak ada SMA, jurusannya adanya ini nggak ini. Waktu itu aku teteh tuh bilang gini, di sini tuh ada semua, ada SMK, SMA, MA tuh ada kayak gitu kan. Terus aku ditanyain mau sekolah apa gitu. Kalau mau SMA itu enggak, SMA deket pondok ada, tapi kan enggak, itu dari pondoknya enggak dibolehin gitu. Iya enggak sih? Setahu aku gitu. Kurang tahu ya saya. Tahu aku gitu, katanya tuh kalau di pondok sekolahnya di SMA katanya kan nggak boleh gitu. Ya udah akhirnya ya SMK aja. Di SMK aja. Tapi pernah nggak Teh Sari tuh punya keinginan sedikit aja sekolah di Sumatera SMK gitu? Pernah.
dulu sebelum aku kesini tuh pernah bilang ke mama, aku pengen sekolah di sekolah unggul gitu. Sekolah unggul. soalnya temenku ada yang sekolah di situ. Aku pengen ikut dia gitu kan. Terus ngapain ke sana, nggak usah, nggak ada temennya, nggak ada saudara juga. Terus di sana mau di mana, mau ngekos, janganlah, takut gitu kan. Kayak takutnya ya tadi tuh pergaulan itu kan bebas gitu ya. Kan anak zaman sekarang itu ya gitu deh, pergaulannya bebas. Pacaran, keluar malam-malam ya, terutama kalau cewek kan rawan banget bisa jaga diri. Kecuali kalau cowok. Kalau cowok kan bebas gitu. Iya, cowok, tapi masih punya kebebasan. Tapi kan masih tetap ada aturan. Pernah Tasar punya nggak teman yang udah kejerumus ke dunia gitu, ada nggak di rumah? Ada. Teman SD ada, teman MTS juga ada. Berarti cuma 2 gitu. Iya, berapa orangnya aku nggak tahu, cuman tapi yang aku tahu tuh udah 2 orang itu gitu. Jadi itu orang tua Tesar itu kelarang sekolah di sana itu karena takut pergaulannya melenceng gitu ya. Salah satu alasannya gitu. Dulu juga pernah, kan aku mondok di sana tuh. Iya. Terus puasa tuh udah liburan. Aku tuh diajak bukber. Diajak bukber sama teman-teman SD. Tuh aku bilang sama mama, aku itu ya izin nanti malam nanti sore mau bukber gitu kan. Sama siapa gitu ditanyain. Tuh aku bilang sama teman-teman SD, nggak usah lah gitu. Nggak usah, nggak boleh. Bapak bilang nggak boleh. Lah kenapa? Kali-kali loh mak udah nggak pernah ketemu juga, udah nggak pernah main bareng gitu. Janganlah nanti mau pulang jam berapa. Adik gitu nggak tahu kelakuan mereka gimana, nggak tahu kayak mereka tuh kalau main tuh pulangnya jam berapa gitu loh. Mama lo di rumah tahu mereka pulangnya malam-malam, mereka mainnya sama cowok gini kayak gitu. Terus jadi tuh mama takut gitu kan kalau aku terbawa ke dunia melenceng gitu. Tapi kalau aku mainnya sama anak pondok, sama teman-teman aku yang di pondok itu nggak apa-apa. Asalkan ya itu tadi ingat waktu, terus juga ya masih ingat gitulah, masih jaga aturan gitu. Kalau di pondok Sumatera itu pernah nggak ngalami hal-hal mistis, ketemu hantu-hantu gitu? Kan biasanya tuh pondok identik dengan kata mistis ya. Paling nggak asing itu pasti kesurupan. Tapi nggak tahu ya kalau pengalaman Tesari. Kayak kalau kejadian mistis gitu sih sering. Tapi aku nggak tahu itu asli atau cuma halusinasi aku sama temen aku nggak tahu. Tapi pernah. Jadi waktu itu tuh pernah kan malam-malam nggak hujan tapi kayak gerimis gitu loh. Iya. Itu tuh mati lampu. Nah, aku sama kakak kelas aku itu tuh gelar karpet di depan kamar kayak teras gitu loh. Oh, teras. Kan langsung keluar gitu kan. Nah, pas aku di situ tuh cuma berdua cerita. Pertama tuh ya biasa aja, soalnya kan di depan dalam itu tuh masih ada tamu juga, masih ada bapak gitu kan, masih ada Pak Yai. Terus tuh makin lama tuh sepi iya. Padahal di depan dalam masih rame. Itu sekitar jam berapa? Jam 10:30-11 lah. Oh, lumayan malam lah itu. Terus kan di situ tuh aku sama temanku tuh kayak cerita tapi ya ada kegiatan lain lah gitu. Terus lama-lama tuh dengar suara ada yang nangis. Mungkin itu teman tetangga sekamar. Pikirnya gitu. Kan di belakang pondok tuh kan ada yang punya anak kecil. Di samping pondok juga anak kecil. Terus juga itu anaknya Bu Yai kan juga masih punya anak kecil. Masih kecil. Mikirnya aku sama temanku tuh itu paling kayak anak kecil lah gitu kan, kalau enggak gitu. Terus makin lama didengerin kok malah kayak suara goib gitu ya, anaknya Mbak Kunti. Suaranya kayak gitu kan. Terus makin lama didengerin kok makin serem. Suaranya tuh kalau didengerin kayak gimana gitu. Biasanya kan suara tangisan bayi atau anak-anak sama itu kan beda tau mesti kan ada bedanya Terus makin didengerin kok itu terus juga makin jelas. Terus itu didengerin, aku diem, temenku juga diem. Yang denger tuh cuma kami berdua. Yang lain nggak dengar gitu? Yang di dalam kamar tuh nggak ada yang dengar. Terus akhirnya tuh langsung bareng-bareng lari ke kamar sampai yang di kamar tuh kaget.
di kamar kan matinya lampunya kan mati toh, soalnya kan mati lampu posisinya. Oh, mati lampu. Kok Teh Sari itu berani banget ya kok gelar tikar di teras padahal keadaan mati lampu, nggak ada penerangan sama sekali. Ada. Di teras tuh kan dikasih lampu otomatis gitu. Nah, jadi tuh berani biasa aja kan. Terus itu ketakutan lah, masuk ke dalam cerita kayak ada apa ditanyain gitu. Terus cerita ada suara kayak gini kalian nggak dengar gitu. Enggak ada, dari tadi nggak ada yang nangis gitu. Terus aku sama temanku lirik-lirikan tau kayak apa itu gitu deh, suara itu jelas banget gitu. Terus ya mungkin itu gitu. Selain pernah dengar suara, tahu nggak lihat bentuk aslinya gitu, cantik, tampan atau gemes gimana? Kalau bentuk asli nggak pernah nengok. Nggak pernah. Cuman waktu itu aku sama temenku pernah, kan guru aku pulang ke Jawa. Jadi tuh di pondok tuh ya lumayan sepi lah gitu kan. Waktu itu pulang madrasah malam. Pulang madrasah itu tuh jam 9. Jadi kan di situ ada kayak dapur gitu. Kayak aku pertama tuh aku jalan sendiri. Terus temanku di belakang. Di belakangku. Terus kita berdua itu tuh sama-sama kayak pandangannya tuh tertarik ke dapur itu. Di tengah-tengah tiang kan. Tertuju ke situ. Terus di situ aku sama temanku nampak kayak siluet, kayak bayangan orang berdiri. Kan gelap, cuma nampak bayangannya doang. Tapi tuh aku sama temanku ngerasa kalau bayangan itu tuh nengokin terus, gitu. Aku di situ cuma diam aja, nggak berani ngomong, kayak nggak berani ngomong itu apa gitu, nggak berani. Jalan sampai ke depan kamar tuh kayak masih ngerasa diawasin gitu kan. Terus sampai kamar aku cerita, Sel kamu nampak nggak tadi yang di situ gitu? Si Selinya nampak? Seli nampak. Tapi dia juga diam, nggak berani ngomong gitu. Waktu lewat itu dia juga diam. Terus aku nanya kayak gitu, baru dia cerita. Tak kira cuma aku doang gini. Ya nggak cuma aku sih yang di itu. Teman-teman aku juga banyak yang kayak ngalamin kayak gitu. Jadi cuman iseng, nggak ganggu gitu ya. Tapi kenapa Teh Sari nggak langsung lari aja gitu, malah tetap jalan santuy? Ya gimana ya, mau lari tapi penasaran. Kenapa nggak langsung disamperin aja, ditanyain nggak berani ngapain gitu? Jadi kan dari masuk terus tuh udah tertuju ke situ. Itu tuh apa, kok kayak penasaran gitu, pengen ditengokin. Terus soalnya tuh ngerasa kayak ditengokin sama itu kan, bayangan terus, itu. Terus kok kayak aku tuh udah ngerasa takut tapi aku masih penasaran, masih pengen nengokin gitu. Jadi ya udah ditengokin aja gitu. Kalau jadi saya langsung saya samperin, saya tanyain, lu mau ngapain gitu. Nggak seberani itu. Pernah nggak Teh Sari atau teman Teh Sari itu ngalamin kesurupan di Pondok Sumatera? Pernah. Teh Sari pernah? Bukan aku, maksudnya teman aku. Jadi waktu itu kan kelas 8 MTS, waktu aku kelas 8 tahun 2000 berapa ya? 20 mungkin, 3 tahun yang lalu. Iya mungkin itu, kayaknya. Jadi tuh waktu itu tuh ada acara di desa sebelah. Lah pondok Pak Yai, Bu Nyai sama guru aku tuh diundang. Jadi semua anak pondok diajak kecuali yang kelas 8 sama kelas 9. Jadi angkatanku sama angkatan kakak kelasku tuh nggak diajak, ditinggalin. Posisinya tuh pondok sepi, nggak ada yang masih kayak nggak ada. Guruku kan ya ikut, Pak Yai, Bu Nyai ikut. Jadi tuh di pondok tuh cuman santri doang gitu. Santri doang. Oh iya sih. Terus tuh di situ tuh kayak ya ada yang nangis lah, kok kayak kita tuh salah apa sih kok nggak diajak, kita tuh gini kayak gitu kan. Ada kayak gitu juga. Terus tuh sampai jam berapa gitu temen aku tuh kayak cuman diem aja. Terus diemnya tuh kayak ngelamun. Terus tuh temen kayak satu lagi tuh kayak manggil Putri gitu kan. Dia namanya Putri juga. Sama ya, Putri, dua Putri itu. Di sana aku dipanggil Sari. Biar gak keliru. Kalau di sini Putri ya, Sari gitu. Lanjut. Terus tuh dipanggil kan, Putri gitu kan. Dia aja diam aja. Terus di itu kok udah digaya-gaya gitu kan, dianya masih diem. Terus tuh itu
Terus dia aja nangis tiba-tiba. Nangis tiba-tiba, terus sikapnya tuh aneh. Terus kan juga temanku di situ tuh ada yang kayak caranya kayak dia tahu yang kayak gitu. Oh iya, bisa lihat hantu gitu kan. Dia tuh bilang gini, coba ambil bawang putih di dalam gitu. Gak ada yang berani lah, soalnya tuh di dalam sepi. Terus lampunya juga dimatiin gitu kan. Oh itu waktu malam? Malam. Kirain siang. Enggak, jam 9 malam. 9 malam. Terus di musola kan juga, musola lampunya dimatiin. Jadi tuh kayak kesannya tuh gimana horror, gitu, mistis gitu ya, gelap. Terus tuh akhirnya aku sama siapa gitu ke dalam kan. Untungnya tuh di situ tuh ada anak putra. Jaga gitu keliling. Enggak, dia belum tidur aja gitu kan, gitu. masih di luar gitu kan. Terus lah mereka nyamperin aku sama temanku, ada apa gitu kan, mau ngambil bawang putih. Aku bawang putih sama garam kayaknya, untuk apa gitu kan ditanyain. Terus ceritalah kayak gini gitu kan. Terus diambilin sama anak laki-laki itu, manjat lewat jendela tuh ngambilnya, soalnya pintunya dikunci. Kenapa nggak ngambil kuncinya gitu? Ya nggak tahu kan, dikunci dari dalam itu. Cosplay maling gitu. Kan biasanya tuh kan pintu belakang kan nggak dikunci sama bapak ibu kan, tapi nggak tahu kenapa malam itu dikunci. Jadi tuh temanku yang laki-laki itu masuk lewat jendela. Muat gitu, jendelanya berarti besar gitu. Besar. terus kan udah aku balik lah, temanku satu lagi ikut kesurupan, jadi 2 yang kesurupan. 2? Jadi teman kamu yang itu ikut ngambil garam dan enggak temanku yang di pondok itu. Yang jagain tadi si kesurupan itu. Kan kayaknya tuh berapa orang ya, 8 orang kayaknya, 8 kesurupan. Maksudnya di pondok itu tuh yang perempuan 8 orang apa 9 orang gitu, lain kesurupan 2. Terus ada laki-laki yang tadi tuh nungguin di musola gitu kan. Terus ya kami bingung soalnya tuh kita nggak tahu apa-apa, harus menghadapi orang kesurupan. Orang kesurupan gitu kan. Terus ini gimana gitu kan, Mbak Wit ini gimana, aku nanya gitu. Terus agar diusap-usap gitu kan. Terus temanku yang kesurupan yang satu tadi kan pingsan, mungkin aku nggak tahu dia pingsan apa gimana, mungkin tidur mungkin. nggak tahu. Terus aku tuh disuruh manggil namanya gitu kan, jadi aku bisikin dia di telinga gitu kan. Aku panggil dia, aku sebut namanya, lama banget itu, nggak sadar dia. Aku sampai bingung, jadi ini gimana, aku posisinya tuh nggak ada yang besarnya, nggak ada yang jaga juga kita gitu kan, kok malah ada kejadian kayak gini gitu. Terus panggil terus akhirnya sadar dia. Lemas dia kan, lemas banget lah. Yang Mbak Putri tadi dia belum sadar, masih tetap bengong gitu. Dia nangis sambil kayak marah-marah gitu. Bahkan ada temen aku yang disakar. Ada kuku dia itu panjang. Aku kasihan juga sama yang dicakar itu kan. Terus dia tuh nangis, tuh aku nggak tahu waktu dia nangis itu tuh udah sadar apa belum, nggak tahu. Dan dia tuh pingin keluar gitu kan. Terus dia tuh ngajak keluar kemana, di sini aja gitu kan, nggak ada siapa-siapa itu. Pokoknya dia tuh pengen keluar. Terus anggaplah diturutin, ikutin aja apa kata dia gitu kan. Terus akhirnya tuh nggak jaruman tuh, nggak kerudungan. Asalnya dia udah keluar tuh, pasti kan kita lari-lari tuh makein kerudung gitu kan. Terus dia duduk di musola, diamnya tuh pandangannya kosong. Terus udah ya Mbak pulang ya gitu kan, tidur lagi gini. Terus dia tuh masih kayak gitu, nggak mau gitu. Terus sembuhnya tuh gimana ya sadarnya dia, aku lupa sih soalnya. Nggak, tapi abis itu ya udah sadar juga kan. Itu pondoknya Teh Sari tuh besar atau kecil? Masih kecil. Waktu aku di sana putra-putri itu sekitar 50-an. Jadi itu satu lingkup, putra sama putri itu campur. Enggak pisah gitu? Enggak. Kalau kamarnya pisah, pondoknya. Iya. Dipisah antara dalam musola sama lapangan juga. Iya. Tapi kalau untuk aku kan anak MTS, di MTS ya masih ketemu. Terus kalau piket dalam ya ketemu. Kalau ngambil kos juga ya ketemu. Jadi kayak
ketemu terus gitu, bahkan madrasah juga masih sekelas tapi dipisah. Di situ ada sistem kepengurusannya? Ada. Jadi waktu kesurupan itu kenapa nggak bilang ke pengurus aja? Pengurusnya itu tuh waktu itu masih kayak kita sendiri masih gitu. Anak-anak gitu, seumuran berarti gitu ya? Jadi kan ya sama aja, pengurusnya kita sendiri, ya kita juga nggak tahu, jadi ya udah gitu. Dibiarin aja waktu itu. Takut dulu. Itu berarti sadar sendiri. Diapain ya kayaknya sama temanku yang tahu itu, kayaknya tuh diapain gitu, cemplungin kolah mungkin. Terus bisa itu waktu malam itu tidur tuh kita tidur dengan rasa takut, soalnya takut kejadian itu terulang gitu. Itu posisinya udah pada sembuh semua? Udah kan, kayak temen kayak kan udah sadar semua gitu kan. Terus udah tidur lagi, udah malam, jangan ada yang ngelamun gitu kan, pada bilang kayak gitu. Terus mau tidur mana, kamar tengah apa kamar ujung gitu kan, kamarnya cuma 3 tuh. 3 doang. 3 kamar itu terdiri dari beberapa orang? Kalau waktu itu tuh kamar 1 itu untuk 1 orang, untuk 1 orang pengurus, kayak guru kita juga sih. Cuman 1? 1 kamar 1 orang? Soalnya kan waktu itu juga dipakai untuk ruang komputer juga gitu. Iya sih. Terus yang kamar 2, 3 kita kalau kita nyebutnya kamar tengah sama kamar ujung. Kamar tengah sama ujung, nggak pakai nomor gitu? Enggak, aslinya ada nomornya tapi kita pakai tengah sama ujung. Itu 1 kamarnya berapa orang ya? 7 kalau nggak salah, 7 apa 8 gitu. Soalnya kan masih sedikit. Kalau malam ngeri ya, apalagi dikelilingi hutan pasti, atau pemukiman warga? Udah pemukiman, tapi hutannya ada tapi jauh gitu. Kalau di pondok sini Teh Sari pernah nggak kejadian hal seperti itu? Ya waktu itu tuh pas aku masih jadi santri baru. Iya. Kayak aku tuh kan setiap malam kan mesti kan kalau mau tidur cuci muka dulu gitu kan aku. Nah tuh ke kamar mandi. Setiap aku mau ke kamar mandi tuh aku ditanyain sama temen aku. Berani sendiri gitu kan? Berani, nah temenin enggak. Terus aku kan masih mikir gini tuh, cuma ke kamar mandi doang kok aku gitu, masih kayak takut apa gitu kan. Ya terus setiap malam aku ditanyain gitu, soalnya kan aku sendiri terus berapa sampai 3 malam apa 4 malam gitu aku tuh ditanyain terus pas malam itu aku ditanyain lagi mau kemana gitu, ke kamar mandi, berani gitu kan. Dan aku ke kamar mandi sendiri, aku cuci muka, terus itu posisinya kamar mandi sepi, nggak ada orang sama sekali, cuman aku doang gitu. Terus aku cuci muka tuh, aku tuh kayak ngerasa ada yang masuk. Tapi itu nggak orang? Nggak tahu orang apa nggak aja. Soalnya kan aku juga nggak nengok gitu kan, aku cuman ngerasa ada yang jalan gitu, ada yang melangkah gitu kan. Berarti itu kamar mandi itu besar. Terus di dalamnya juga ada banyak kayak kamar-kamar gitu, kamar mandi. Iya, di sebelah kiri itu tuh kayak kamar mandi gitu. Oh iya. Terus dragon, kalau mbak dulu ngomongnya dragon. Dragon dalam bahasa Inggris itu artinya naga. Naga itu di dalam kamar mandi. Ngeri banget ya. Terus kalau di sebelah kanan tuh kula. Kayak bak air gitu, kula. Kan kulahnya tuh ada 2. Lah aku tuh di pinggir tengah-tengah gitu loh, kayak antara 2 kulah gitu kan. Ya, terus aku ngerasa ada yang masuk, terus dia nyenggol bahu baju apa sarung aku gitu. Aku kayak ngerasa ada yang nyenggol gitu. Kerasa. Terus aku dalam hati tuh gini, ada temennya aku gitu. Ayem gitu ya, tenang, ada temennya. Udah gak terlalu takut gitu kan, soalnya kan pikiranku jadi gimana soalnya setiap malam tuh ditanyain gitu terus. Terus akhirnya tuh aku ngerasa dia tuh berhenti di pojok, kayak kan dia jalan tuh aku dengar langkah kakinya. Terus dia tuh berhenti di pojok kamar mandi, bukan di pojok kula, kayak kamar mandinya gitu, berhenti di situ. Terus waktu udah selesai aku nengok, loh hilang, nggak ada orang sama sekali, bahkan jejak kaki pun nggak ada. Kalau di kamar mandi kan masih basah tuh, itu nggak ada. Terus tadi siapa, masa
udah pergi lagi, sedangkan aku dengar langkahnya tuh cuman dia masuk gitu loh, nggak ada keluar lagi kan. Terus aku keluar, aku nengok kamar mandi sepi, sebelah kiri juga sepi, nggak ada orang, cuman aku doang. Terus tuh ada mbak masuk, tuh aku nanya, mbak tadi ada yang kesini nggak gitu, nggak ada gitu. Terus aku langsung di situ, apa ini ya yang dimaksud, ke setiap malam aku ditanyain terus gitu, langsung gitu. Takut. Terus besoknya aku nggak berani sendiri, ditemani orang pasti. Itu sampai saat ini sekarang jarang-jarang. Berarti kalau ke kamar mandi itu kalau ya kepepet banget itu, tapi ditemani teman. Sekarang nggak berani ditemenin teman, gara-gara waktu itu aku dengar ceritanya. Mbak-mbak itu tuh bangun malam kayak mau ke kamar mandi itu kan, dia bangunin temennya, suruh nemenin. Waktu bangunnya temennya tuh nemenin. Terus waktu dia balik ke kamar, teman tadi tuh tidur. Ya yang diajak tadi itu nggak tahu siapa. Ya positive thinking mungkin ajak pembarangnya, tapi beda alam gitu deh. Iya mungkin. Jadi sekarang kalau mau ke kamar mandi tuh pikir-pikir lagi, mau sendiri takut, mau berdua ya takut yang nemenin itu bukan orang. Ya gak apa-apa kalau bukan orang, ntar dijak kenalan aja ya gitu. Ya jangan dong. Terima kasih Teh Sari atas waktunya karena sudah mau menjadi bintang tamu pada podcast kali ini ya. Ya terima kasih juga buat teman-teman karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Wes. Ya, piye? Pas keto. Suara sakit, guys. Tapi kayak ya, berhasil. Wes, itu kayak sedih lo ya. Saya action naik kamera teh. Ya, yo, kowe ngerti kamera guyu. Engko tak gawe anu thumbnail. Guyu piye aku gak iso guyu biasa, engko tak gawe thumbnail. Wes. Ya. Wes. Ya.